Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanaya Citra Windriyatama dengan NIM 877854341. Saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Purwokerto, Salib Dr. Sukirti. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas tutorial 1 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu yang menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar utama dalam filsafat ilmu. Kalau dibahas secara sederhana, filsafat ilmu itu membantu kita untuk memahami ilmu pengetahuan dari berbagai sisi, mulai dari apa yang dipelajari, bagaimana ilmu diperoleh, sampai untuk apa ilmu itu digunakan. Baik teman-teman, mari kita memasuki penjelasan yang pertama, yaitu ontologi. Jadi yang dimaksud dengan ontologi yaitu bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat nyata atau keberadaan sesuatu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi itu menjelaskan apa yang dikaji ilmu dan bagaimana realitasnya itu beneran ada. Jadi bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi juga itu beneran ada kayak gimana sih? Contohnya dalam ilmu fisika, yaitu mempelajari benda jatuh atau daya listrik pada HP. Semua itu termasuk kenyataan yang bisa dihitung dan dibuktikan, bukan hanya pendapat orang saja. Contoh yang kedua dalam ilmu sosial, misalnya sosiologi membahas perilaku manusia, kebiasaan manusia, serta kehidupan sosial. Realitasnya bisa berbeda-beda karena terbentuk dari cara orang berinteraksi dan budaya di Indonesia. Dan bahkan pada bidang komputer juga sama, ontologi melihat data sebagai objek digital dan memiliki susunan dan hubungan tertentu. Jadi intinya, ontologi itu seperti pedoman, supaya ilmuwan tidak salah arah saat meneliti, apalagi pada zaman sekarang ketika dunia digital dan dunia nyata sering bercampur. Kemudian kita memasuki penjelasan yang kedua, yaitu epistemologi. Apa sih epistemologi itu, teman-teman? Ya, epistemologi itu adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian metode yang digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan, dan cara untuk memastikan bahwa kalau ilmu itu memang benar. Jadi, ilmu itu bukan muncul begitu aja, tetapi didapatkan lewat pengamatan, pemikiran, dan juga pengalaman yang kita alami sendiri. Baik, berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana ilmu diperoleh, kemudian metode apa yang digunakan, dan yang terakhir, cara untuk menguji kebenaran dari ilmu tersebut. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana cara ilmu itu bisa diperoleh. Ya, ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dari pengalaman langsung atau empiris, kemudian dari pemikiran logis atau rasional, dan yang terakhir adalah campuran dari keduanya. Contohnya, ketika kita melihat pohon tumbang karena angin besar, maka kita belajar dari apa yang kita lihat sendiri. Cara seperti ini disebut dengan pengalaman empiris. Contohnya, ketika kita melihat pohon tumbang karena angin besar, maka kita belajar dari apa yang kita lihat sendiri. Cara seperti ini disebut dengan pengalaman empiris. Dalam mencari ilmu, biasanya digunakan metode ilmiah seperti observasi, hipotesis atau membuat dugaan sementara, eksperimen atau melakukan percobaan, lalu menganalisis data hasilnya. Atau ada juga metode berpikir rasional yang menarik kesimpulan dari deduksi atau dari umum ke khusus dan induksi dari khusus ke umum. Metode-metode seperti ini sangat membantu kita untuk memahami sesuatu lebih teratur dan jelas. Jadi, suatu kebenaran bisa diuji lewat bukti yang kuat, masuk akal, dan hasilnya bisa dibuktikan lagi oleh orang lain. Kalau informasinya masih berubah-ubah atau gampang dibantah, berarti kebenarannya masih diragukan.
Kemudian kita memasuki penjelasan yang ketiga, yaitu aksiologi. Apa sih yang dimaksud dari aksiologi tersebut? Jadi yang dimaksud dari aksiologi adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan, termasuk bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang kita bahas adalah bukan cuma soal ilmu itu benar atau salah, tetapi juga apakah ilmu tersebut membawa kebaikan atau justru merugikan. Berikut penjelasan dalam nilai ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan terdapat dua nilai. Yang pertama ada nilai intrinsik dan yang kedua ada nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik berarti ilmu memiliki nilai dari dirinya sendiri. Sedangkan nilai ekstrinsik berarti ilmu berguna untuk kehidupan masyarakat. Contohnya, ilmu kedokteran yang sangat bermanfaat karena bisa membantu menyembuhkan orang yang sakit. Berikut penjelasan tentang etika penggunaan ilmu. Penggunaan ilmu juga harus memperhatikan etika. Ilmu juga perlu digunakan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, ilmu seharusnya tidak digunakan untuk tindakan yang berbahaya, menipu, atau merusak. Kalau digunakan secara sembarangan, dampaknya bisa merugikan banyak pihak. Berikut penjelasan tentang tujuan ilmu di kehidupan. Tujuan utama ilmu pengetahuan yaitu sebenarnya untuk menciptakan manusia menjadi lebih baik, seperti menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan yang lebih nyaman. Ilmu juga dipakai untuk mencari solusi atas masalah sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dan yang terakhir yaitu penjelasan apa sih keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berhubungan dan sama-sama penting dalam filsafat ilmu. Ketiganya bisa diibaratkan seperti fondasi sebuah rumah, yaitu ontologi membahas tentang apa yang sebenarnya ada atau hakikat dari suatu realitas. Dan epistemologi membahas cara untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan aksiologi membahas nilai, manfaat, dan etika penggunaan ilmu. Jika salah satunya tidak ada, maka pemahaman tentang ilmu jadi kurang lengkap. Menurut saya, ketiganya seperti proses memasak. Ontologi itu seperti bahan-bahannya, epistemologi cara memasaknya, dan aksiologi hasil rasa dan manfaatnya. Kalau semuanya lengkap, barulah ilmu bisa benar-benar berguna. Karena itu, ketiganya menjadi dasar penting, supaya ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara teori saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang ontologi, epistemologi, serta aksiologi menurut pemahaman saya pribadi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata atau makna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.